Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agustina dengan NIM 2205111149. Video kali ini akan membahas mengenai unsur intrinsik yang ada pada prosa fiksi dan puisi. Unsur intrinsik pada prosa fiksi adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik pada prosa fiksi meliputi tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan pesan. Pertama, tema merupakan sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Kedua, tokoh merupakan unsur intrinsik dalam prosa. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Selain tokoh, penokohan juga jadi bagian dari unsur intrinsik. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Ketiga, alur. Sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Alur yang digunakan oleh penulis ada dua macam, yaitu alur maju dan alur mundur. 4 adalah latar. Unsur intrinsik selanjutnya dalam prosa adalah latar. Unsur ini mengacu pada latar waktu, latar suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar ini bisa membuat pembaca lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang diceritakan. 5. Gaya bahasa dalam unsur intrinsik merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Ada penulis yang menggunakan bahasa baku, ada juga yang menggunakan bahasa santai. 6. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Terdapat sudut pandang sebagai orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Ada juga sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. 7. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya. Setelah membaca karya tersebut, amanat atau pesan moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat. Lalu, unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Unsur intrinsik puisi terbagi atas dua jenis, yaitu fisik dan unsur batin. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur intrinsik puisi. Yang pertama, unsur batin puisi. Terdapat ada 4 unsur, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat maupun tersirat. Kedua, unsur fisik puisi terdiri dari diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah diksi, sedangkan
Diksi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap lirik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu mengunggah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan, dapat disentuh dan dibayangkan. Bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Umumnya, setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Adapun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tidak jarang penyair menggunakan majas ironi. Baiklah, hanya ini pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.